Tahun 1999, Sigit kembali menginjakan kaki di lapangan pertandingan turnamen China Open. Meski rasa percaya dirinya belum pulih sempurna, ini akan jadi awal masa kebangkitan Sigit Budiarto. Pertama kali yang ada di pikiran saya pada saat mau masuk lapangan itu benar-benar ya ada takut dan nggak percaya diri, karena saya berpikiran ini tuh orangnya yang pakai doping dan sebagainya, karena kan seluruh kalangan bulu tangkis seluruh dunia kan tahu itu, sehingga mau kembali masuk lapangan itu sulit buat saya pertama kali. Sejak berusia 6 tahun, Sigit sudah dibimbing oleh kedua orang tuanya untuk mencintai olahraga bulu tangkis. Bergabung dengan klub kecil di Prambanan, Jawa Tengah, kalah menang sudah sering ia alami sejak menjalani berbagai pertandingan di sekolah dasar. Ayah kandungnya, Sutoto, adalah seorang pelatih bulu tangkis. Sejak kecil, Sigit tidak pernah mengeluh meskipun harus menjalani latihan yang cukup berat. Kalau latihan kan yang latih bapaknya sendiri juga ikut ngelatih ya. Terus itu dari rumah sampai gedung Prambanan itu dia lari, berangkatnya pasti lari. Terus di gedung nanti kan dari pertama itu usia yang paling kecil 2 jam, kemudian 2 jam lagi usia di atasnya. Yang ketiga yang paling gede, itu dia dari datang sampai selesai itu tidak pernah berhenti. Pukulan terus, ada aja pokoknya di gedung, tidak pernah duduk gitu, tidak pernah. Ambisi untuk memenangkan pertandingan pun sudah tumbuh sejak dini. Sigit tidak bisa menerima kekalahan. Ya memang pada saat itu rasanya nyesel kenapa bisa kalah gitu. Karena saya sendiri punya satu keinginan yang besar untuk menang gitu. Jadi rasanya belum siap untuk kalah gitu. Ketika remaja, Sigit bergabung dengan klub PB Jarum dan sering berlatih di Gor Kaliputu, Kudus. Sempat keluar dari PB Jarum, Sigit kembali ke daerah asalnya, Prambanan. Ia melanjutkan mimpinya dengan mengikuti sebuah klub di Solo. Itulah titik awal Sigit ditetapkan menjadi pemain ganda. Dua tahun kemudian, Sigit kembali bergabung ke PB Jarum Jakarta dan dipasangkan dengan Ade Lukas. Dan di tahun 1995, Sigit berhasil lolos seleksi dan bergabung di Pelatnas. Perjalanan panjang di awal karirnya sebagai pemain bulu tangkis profesional membuat Sigit bertekad meraih gelar juara. Bulan Mei tahun 2000, hanya 2 tahun berselang setelah masa kejatuhannya, Sigit kembali menoreh prestasi. Merah Putih kembali berkibar di Guangzhou, Cina pada tahun 2002. Piala Thomas di tahun 2002 menambah catatan indah kemenangan tim Merah Putih yang tak lepas dari permainan apik Sigit dan Chandra. 3 kali berturut-turut memenangkan Piala Thomas membuat pasangan ini kembali ada di peringkat 1. Dunia bulu tangkis pun perlahan kembali percaya bahwa kemampuan Sigit sama sekali tidak terkait dengan Nadrolon. Waktu itu 2001 saya balik lagi sama Chandra ya. Jadi ganda utama juga. Saat itu kita sempat ranking 1 lagi ya. Itu juga salah satu pembuktian nggak ada pengaruhnya buat saya. Pasangan ganda putra Sigit Budiarto dan Chandra Wijaya kembali memenangkan turnamen All England di Birmingham, Inggris pada tahun 2003. Hanya dalam 2 set pertandingan, pasangan Sigit Chandra berhasil menumbangkan pasangan Korea Selatan Lee Dong-so dan Ye Yong-sung. Kemenangan keduanya di kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia ini menjadi pembuktian tertinggi prestasi mereka, sekaligus menjadi kemenangan paling bergengsi yang pernah diperoleh. Jadi itu kemenangan yang luar biasa sekali, yang bisa dibilang semua pertandingan bulu tangkis atau pertandingan internasional itu bisa dijuarai, tapi belum bisa jadi juara yang sejati kalau belum juara All England, karena pertandingan itu pertandingan tertua. Dan tahun 2003, Sigit dan Chandra ingin mengulang kembali kemenangan kejuaraan dunia di tahun 1997.
Kali ini mereka bertarung di kejuaraan dunia yang diadakan di Birmingham, Inggris. Ya tentunya selalu ada Mbak, selalu ada. Kita pengen mau menjadikan sejarah, kita menjadi sejarah bahwa saya Chandra bisa mengulangi kembali di juara dunia setelah sekian lama. Tapi memang belum bisa terlaksana. Nah pada saat itu kita sampai final kalah sama pasangan Denmark. Sayang, niat keduanya untuk mengukir sejarah baru tidak terwujud. Pasangan ini harus puas membawa pulang medali perak setelah dikalahkan oleh pasangan Denmark Lars Paske dan Jonas Rasmussen dalam 3 set pertandingan. Bukan hanya kalah, di tengah pertandingan pun Sigit mengalami cedera yang mengenai lutut kirinya. Kok dari lawan tidak bisa dikembalikan. Cedera yang menimpanya tidak menghalangi jalannya pertandingan dan tidak bisa dijadikan alasan kekalahan. Namun setelah pertandingan itu, Sigit terpaksa berjalan memakai kruk dan harus beristirahat 3 bulan lamanya. Masih pada saat bermain sih nggak begitu berasa, karena pada saat itu kan aktivitasnya cukup tinggi, jadi saya nggak berpikiran sampai sejauh itu. Menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang sudah belum waktunya bisa jadi juara lagi. Kejuaraan dunia di tahun 2003 memang suatu pertandingan penuh cobaan bagi Sigit. Selain cedera, di tengah pertandingan Sigit menerima kabar bahwa pertandingan selanjutnya ia tidak lagi dipasangkan dengan partner sejatinya, Chandra Wijaya. Saya tahu dari media, kemudian saya pun masih bisa berusaha untuk meredam dulu. Udahlah, itu biarin aja. Yang penting ini selesaikan dulu dengan baik. Nah, saya sudah berusaha maksimal, tapi itulah yang terbaik pada saat itu. Yang saya sesalkan adalah kenapa saya nggak diajak ngobrol terlebih dahulu. Kalaupun mereka mau memberikan alternatif lain, saya juga nggak ada masalah gitu. Saya nggak ada masalah. Yang penting kita diajak ngobrol dengan baik. Ya, jadi pada saat